Iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan erat dengan resilience, daya tahan. Dan itu yang dikeluhkan oleh masyarakat global kepada generasi yang hadir belakangan, yang disebutkan dengan berbagai macam terminologi, generasi Z, generasi Alpha. Disebutkan mereka adalah anak-anak yang generasi strawberry. Strawberry yang begitu rapuh mencari pijakan. Mereka adalah anak-anak yang sudah tidak percaya diri, rapuh menghadapi begitu banyak perubahan-perubahan yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Kalau tidak punya iman generasi kita, maka betul-betul akan kesulitan dalam konteks kehidupan hari ini. Maka lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati oleh saudaranya, dilempar, dibuang ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai seorang budak. Masih muda. Dan begitu banyak anak-anak muda hari ini baru berhadapan dengan satu makian, satu ujaran kebencian misalnya, sudah putus asa yang berkepanjangan, hopeless, tidak punya harapan. Bahkan memutuskan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat prosentase kecemasan dan kekhawatiran di generasi kita 45% menghinggapi mereka. Begitu banyak, 1 dari 20 remaja di dunia ini itu dihinggapi penyakit kekhawatiran. Daya tahannya tidak kuat. Kenapa? Karena tidak punya iman. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati saudaranya, dilempar ke dalam sumur. Keluar dari sumur bukan mendapatkan kenikmatan, justru diperjualbelikan. Ketika ia ditempatkan di sebuah rumah yang begitu mewah dan besar, ia kira ia akan mendapatkan kemuliaan. Ternyata ia difitnah oleh majikannya. Tidak berhenti sampai di situ, ia dimasukkan ke dalam penjara. Panjang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi memperlihatkan daya tahan yang begitu hebat. Maka Allah simpan satu ayat yang begitu indah atas peristiwa Yusuf ini, yang diungkapkan oleh ayahnya, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini kalimat disimpan dalam kisah Nabi Yusuf yang begitu panjang. Wala tayasu mir rauhillah menjadi pesan penting buat kita. Kita semua, kaum bapak, kaum ibu, khususnya adik-adik para remaja, la tayasu mir rauhillah. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berputus asa. Yakin dan percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan beban yang berat melebihi batas dari kemampuan seorang hamba. Iman memberikan daya tahan yang sangat tangguh. Dan itu juga diperlihatkan pada seorang wanita yang bernama Maryam. Resilience, daya tahan yang begitu tangguh. Maryam dihujat dan dihina oleh kaumnya. Dikatakan kepada Maryam, kaumnya mengatakan kepada Maryam, ya qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Tidak cukup mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti perasaan Maryam,
Tapi mereka juga mengungkit nama orang tua, ayah dan ibunya Maryam yang buat kebanyakan manusia. Bolehlah kau menghina aku, tapi jangan kau bawa nama-nama bapakku dan ibuku. Menggambarkan betapa pedih perasaan Maryam pada saat itu. Maka na abuki mra'a sau'in, bapakmu itu bukan orang yang suka melakukan perbuatan jahat. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu itu bukan tukang zina. Kenapa engkau ya Maryam melakukan sesuatu yang membuat aib masyarakat kita ini? Maryam sebagai sosok manusia biasa juga merasakan kesedihan. Bahkan ia bersandar dengan perutnya yang besar, bersandar di pohon kurma dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati saja. Perkataan ini juga keluar dari lisan Maryam. Andai aku mati. Begitu beratnya ini caci maki orang-orang di sekitarku dengan perut yang membesar. Kemudian mereka mengatakan cacian seperti itu, membawa nama-nama baik ayah dan ibuku. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati dan biarkan manusia melupakan kehidupanku ini. Tapi begitu mendengar fanadaha min tahtiha alla takhzani. Begitu mendengar seruan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah mengatakan, la takhzani, jangan engkau bersin, jangan engkau bersedih. Bangkit daya tahannya, kepercayaan dirinya. Itu karena apa? Karena iman. Betapa banyak wanita-wanita kita hari ini yang terpaksa harus beraktivitas bekerja di luar rumah, tulang punggung keluarga, karena mungkin ada uzur suami atau membantu penghasilan suami. Kehidupan kita hari ini mungkin tidak baik-baik saja. Kaum bapak mendapatkan penghasilan yang terbatas, sementara kebutuhan anak-anak begitu besar. Atau ada kaum wanita kita yang menjadi single parent, menghidupi begitu banyak anak. Berat kehidupan yang mereka lakukan. Apa kekuatan seorang wanita yang secara fisik lebih lemah dari laki-laki? Begitu berat perasaannya menangis dan meraung. Tapi ingatlah kisah Maryam. Maryam tidak mengungkapkan status ini di Facebook, di media sosial. Kita katakan mungkin hari itu tidak ada. Tapi Maryam tidak mengumumkannya kepada halayak ramai. Ia tidak mengatakan kepada banyak orang, mati aja aku, hukum aja aku. Tapi ia berbisik di bawah pohon kurma, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ia bukan wanita yang mengumbar kelemahannya di hadapan begitu banyak orang. Di antara orang-orang yang membaca status itu, bukan mahram dan lain sebagainya. Tapi ia menyimpan rahasia itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena iman, maka resilience, daya tahan seorang manusia akan begitu rapuh dalam kehidupan yang mungkin tidak berpihak pada kebanyakan orang yang ada. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dekatkan interaksi dengan Quran sebagai sumber iman. Kita ingin membaca banyak, mendapatkan banyak ibrah, mendapatkan banyak sekali kisah, mendapatkan banyak sekali petunjuk, mendapatkan bayan-bayan dari Quran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul kita merasakan, ya Allah, alhamdulillah, aku beriman dengan keimanan yang penuh kesadaran kepada Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.